Wanita ini pasti Putri Phoenix yang kaya raya. Halo Ketua. Ketua Tuoba. 18 tahun yang lalu, aku pernah melihat liontin jade ini di kuil. Nona Xiao Xiao yang hilang, berada di desa Ye, yang akan kalian gusur. Benar. Punggung Xiao Xiao ada tato kupu-kupu dan memakai liontin jade. Keturunan darah keluarga Tuoba. Bagus sekali. Bos. Kakak adik. Kita menemukan Xiao Xiao. Oke, aku segera kembali. Bagus sekali. Oke. Bibi Xiuli, kamu ikut kakak Zihao. Masuk kota menikmati kemewahan. Jangan lupa kami, tetangga baik ini. Tenang saja. Kalau aku ingin kembali, bukan cuma tinggal injak das saja. Lagian, naik mobil mewah juga tidak capek. Iya. Kak Chusia, kamu masih sibuk apa? Kakak Zihao pulang membawa kejayaan. Mobilnya sudah sampai pintu desa. Cepat sekali. Iya. Ternyata 18 tahun lalu, sang master tidak berbohong. Ibu, Hari ini adalah hari baik. Anakku pulang. Kamu keluar ngapain? Bikin malu saja. ibu, aku istri sah Zihao. Suamiku pulang membawa kejayaan. Aku tidak boleh menyambutnya di sini. Kamu diam saja. Siapa ibumu? Anak saya Zihao. Sekarang dia adalah eksekutif di grup bintang. Kedepannya, dia akan sukses besar. Dan kamu? Awalnya saya pikir, kamu bisa mewarisi uang ganti rugi 10 juta dari ayah angkatmu. Karena itu saya menikahimu. TAPI, saya 10 juta itu hilang. Untuk apa saya mempertahankanmu? Cepat, tanda tangani surat cerai ini. Sebelum Zihao pulang, keluarlah dari keluarga Ye. Ibu, apa yang ibu katakan? Dulu kalau bukan karena saya memberikan kuota sekolah ke Zihao, saya juga kerja 3 pekerjaan untuk membiayai sekolahnya. Apakah dia bisa seperti sekarang? Benar? Dulu semua orang tahu Zihao bahkan tidak punya uang untuk sekolah. Kakak Chusia yang bekerja keras untuk mendapatkan uang sekolahnya. Ibu terlalu keterlaluan. Benar. Sangat tidak adil. Kalian yang ingin anaknya sekolah, ingin bekerja di kota, dan membutuhkan bantuan Zihao, diam semua. Jangan pikir, karena kamu masih punya perasaan terhadap Zihao, kamu bisa bergantung pada anak saya selamanya. Anak saya bisa seperti sekarang, adalah karena usahanya sendiri, yang dia dapatkan. Dengan kamu, tidak ada sedikit pun hubungannya. Zihao tidak akan setuju dengan ibu melakukan ini, kecuali Anda membuatnya mengatakannya langsung kepada Aduh. saya. Berani sekali kamu ya? Pergi atau tidak? Zihao, kita sudah saling mencintai selama 5 tahun. Kau tidak akan melakukan ini padaku. Kau pergi atau tidak? Tulangnya lumayan keras juga ya. Hari ini aku ingin melihat seberapa keras tulangnya. Zihao, kau di mana? Berhenti. Chusia. Zihao. Ibu bilang kau ingin bercerai denganku. Dia tidak berkata jujur kan? Cepat katakan padanya. Bicara dong.
Chuxia, istri teman kerjaku. Entah punya latar belakang keluarga atau lulusan universitas ternama. Sedangkan kamu. Mari kita bercerai. Ye Zihao, kau lupa bagaimana dulu kau bisa masuk sekolah itu. Wen Chuxia. Anggap saja aku bersalah padamu. Aku akan memberimu 100.000 sebagai kompensasi. 100.000. Zihao. Bukannya kau bilang cepat. Bisa diselesaikan. Berisik sekali. Pan Er. Kalian. Kakak. Kau hanya seorang anak angkat yang memberiku transfusi darah. Sama sekali tidak punya hak untuk berebut warisan denganku. Sekarang sudah jelas. Semua uang ganti rugi adalah milikku dan Zihao. Wasiat ayah. Kamu yang main curang. Iya, lagi pula sekarang sudah tidak ada bukti. Paner, di luar panas. Ayo masuk duduk di dalam. Wen Chuxia, kamu cepat saja tanda tangani surat perceraian ini. Kalau tidak bahkan uang kompensasi 10 juta tidak akan ada. Ye Zihao. Selama ini aku yang mengorbankan masa depanku sendiri, berusaha membantumu, sampai kamu bisa dari tidak punya apa-apa, sampai seperti sekarang. Kamu melakukan ini, hati nuranimu tidak sakit? Sudah cukup. Sekarang kita sudah seperti langit dan bumi. Lebih baik berpisah dengan baik. Kita berdua tetap terhormat. Aku masih bisa sedikit kasihan padamu. Tapi kamu pernah bilang, kamu akan selalu mencintaiku. Kamu lupa? Kamu lupa? Sudah cukup. Sekarang aku sudah tidak mencintaimu lagi. Aku mohon. Lepaskan aku. Wen Chuxia, bukankah kamu anak Phoenix? Kenapa terlihat begitu memprihatinkan? Oh iya. Ini. Baru saja dibelikan oleh Zihao untukku. Cincin berlian 1 karat. Cantik kan? Chuxia. Terima kasih sudah memberikan kuota kuliahmu. Onceku, nanti kalau aku sudah sukses, pasti aku akan memberimu rumah besar. Aku tunggu. Ye Zihao, anggap saja aku buta. Jangan menyesal. Mulai sekarang, kita sudah putus. Apa-apaan ini? Cantik sekali. Ini milikku. Tempat apa ini? Kotor sekali. Acara penyambutan Zihao harus diadakan dengan meriah. Sekarang, aku akan telepon Hotel Xingjian. Minta, Miracle Minadiakan. Balai pesta terbesar. Wah, bukan ini kakak iparku. Kenapa kakakku baru saja kembali? Langsung mengusirmu keluar. Perkenalkan. Ini adalah kakak iparku. Menikah dengan kakakku selama 4 tahun. Tidak pernah disentuh oleh kakakku. Kalian ingin mencoba rasanya. Baiklah Sing Er. Kakak iparmu lumayan menarik. Bentuk tubuhnya benar-benar sempurna. Enyahlah. Kamu ingin dipukul. Berani bicara seperti itu padaku. Tunggu. Siapa tahu di tubuhmu ada yang disembunyikan. Sesuatu yang memalukan. Ayo, tanggalkan pakaiannya. Periksa dengan baik. Ya. Jangan sentuh aku. Xiao-Xiao. Setelah kamu kembali, aku akan membalasmu dengan baik. Berhenti. Jangan sentuh aku. Menes. Kamu berani memukulku. Lepaskan aku. Tanda kupu-kupu. Lepaskan. Kalian siapa? Paman,
Kenapa ada kupu-kupu di bahuku? Karena kamu adalah peri kupu-kupu. Ye, aku peri kupu-kupu. Xiao-xiao, kamu sudah besar. Kamu, Kamu. Camel. Berani ganggu Xiao-xiao. Kamu cari mati. Aku Zhang Qiang. Adalah naga perkasa di Jiangbei. Siapa yang berani melawanku? Oh, naga perkasa. Masih perkasa. Sakit, sakit, sakit. Pergi. terima kasih ya. Kalian siapa? Kamu adalah Tuoba Xiao-xiao. Adalah putri Tuoba yang kami cari. Kami adalah pamamu. Selamat datang pulang Nona Xiao-xiao. Tapi aku tidak kenal kalian. Namaku Wen Chuxia, bukan Xiao-xiao. Tapi di punggungmu. Ada tanda kupu-kupu. Hanya Xiao-xiao yang punya tanda ini. Ketua. Untuk amannya, kita harus lihat apakah dia punya giok yang kamu sebut. Gio. Adalah sepotong. Dengan gambar phoenix, giok merah. Kamu tahu. Aku punya. Di mana? Di. Barusan masih ada. Kayaknya hilang. Kalau begitu, mungkin bukan dia. Apakah kita salah? Itu harus salah. Bagaimana hal baik ini bisa terjadi? Terjadi pada saya. Tunggu sebentar. Karena Anda memiliki tanda kupu-kupu. Juga terkait dengan Xiao-xiao. Apapun kesulitan yang Anda temui di masa depan. Meskipun menghubungi saya. Ini. Menampangnya. Lindungi diri Anda. Kalian. Presiden lihat. Cape Seseken. Yang membawa keluarga Tuoba. Wanita dengan nama keluarga Wen. Sekarang, hotel di Bintang. Tuan rumah pesta pengembalian. Pergi. Ini pindah ke rumah besar. Mengusir barang yang hilang. Hari ini pesta kembali. Mari kita nikmati. Baik. Kemarilah. Saudara. Pencusya wanita ini tergelincirkan. Dan menemukan 3 pria yang menggertak saya. Sangat ganas. Siapa 3 pria itu? Aku hanya tahu satu. Tampaknya menjadi bintang. Mencari rumah topal. Ribuan emas mengalir keluar. Itu saja. Ada pola phoenix di tubuhnya. Wanita UPI. Nona Wen. Kami menerima pemberitahuan. Orang dari grup Topal. Segera hadir. Mereka datang kepadamu. Hei Paner. Liontin batu giok ini persis seperti rumor. Apakah itu? Kau adalah APA yang Mirka Emas Carey. Kering. Aduh. Kalau kita bisa menjalin hubungan dengan keluarga Tuoba, keluarga kita akan langsung melesat ke atas. Kalau Pan R bisa menjalin hubungan dengan grup keluarga Tuoba, hidup kita akan langsung terbang tinggi. Kalung ini ternyata membantu saya dalam hal besar ini. Di kartu ini ternyata ada 1 juta. Saya tidak mungkin mengambil barang orang lain tanpa alasan. Orang itu bilang dia akan datang ke hotel ini. Kamu masih berani datang. Lagi-lagi kalian. Hal yang mengganggu, cepat pergi dari sini. Jangan ganggu saya di sini. Paner mengakui leluhurnya. Kakak Paner adalah putri keluarga Tuoba. Kamu bilang keluarga Tuoba sedang mencari putri mereka. Itu dia. Bukan saya apa kamu. Tapi kamu baru saja mengambil uang ganti rugi pembongkaran ayah sebesar 10 juta. Ayah? Kamu pikir saya akan memanggil si penghuni pembongkaran itu ayah? Lagi pula uang ganti rugi sudah masuk ke rekening saya. Tidak menghalangi saya untuk terus mengakui putri angkat keluarga Tuoba. Wen Pan R, kamu tidak tahu malu. Siapa yang tidak mampu, siapa yang tidak tahu malu. Kamu cepat pergi dari sini. Keluarga Tuoba datang.
Itu Tuoba Yuan. Saya harus tampil baik. Kaki keluarga Tuoba. Saya harus menjalin hubungan. Kalian dua bodyguard brengsek. Lebih baik jangan menghalangi di sini. Mr. Tuoba Yuan. Saya adalah eksekutif dari grup bintang. Ye Zihao. Pergi. Tuoba Yuan. Kita bakal jadi keluarga. Loh. Apa sih? Berani-beraninya nyambung sama keluarga kita. Cuma bodyguard doang. Gak ada hak lo buat ngomong. Ini abang gue. Apa? Ternyata mereka, abang dan kakaknya Tuoba Yuan. Gue gak tahu. Gue gak tahu ini. Dua orang penting dari keluarga Tuoba. Maaf banget. Maaf? Gak tahu identitas lo? Gue minta maaf sama lo? Lo, Gue datang buat ngembaliin kartu ini. Sama baju lo. kartunya simpen aja. Waduh, dia udah numpang lama di rumah gue. Baru-baru ini gue usir dia. Tolong jangan nyambung sama dia. Siapa yang nyambung bakal sial. Lo ngajarin gue. Gak berani. Katanya. Keluarga Tuoba lagi nyari. Putri Tuoba yang hilang. Gue tahu dia di mana. Abang gue ini yang lo cari. Putri Tuoba. Lo panggil dia apa? Abang? Bukan begitu. Abang. Kita bertiga adalah paman dari Putri Tuoba. Lo aja gak tahu. Berani-beraninya ngaku. Gue. Ketua. Putri Tuoba. Udah lama hilang. Ini kesalahan. Itu wajar. Ya aku memang lupa. Paman maaf ya. Lepaskan bajumu. Aku ingin melihat tanda lahirmu. Aku tidak punya tanda lahir. Sepertinya di punggung Wen Chuxia. Ada satu. Paman. Di depan banyak orang. Melepas baju tidak baik. Tapi, aku punya yang kalian cari. Kalung Phoenix. Ini kalung Xiao-Xiao. Kalung ini. Mungkinkah dia Xiao-Xiao? Identitas Tuoba Qianjin. Pasti milikku. Tunggu. Kalung ini milikku. Jelas-jelas barangku. Kamu pembantu kecil ngomong apa? Kalung ini sejak aku ingat. Selalu aku pakai. Kembalikan padaku. Baiklah kamu Wen Chuxia. Sambil berebut warisan denganku. Sambil Bernie Menggok, anak angkat keluarga Tuoba. Kamu benar-benar serakah. Kamu bilang kalung ini milikmu. Apa buktinya? Aku. Hei, tidak ada bukti. Cepat pergi dari sini. Wajah miskinmu. Pantas pakai kalung bagus ini. Kalung ini selalu dipakai oleh kakak Paner. Wen Chuxia berbohong. Paman, aku adalah yang kalian cari. Xiao-Xiao. Tidak perlu tanya lagi. Seperti ini. Wanita yang saka memeras harta orang lain. Sama sekali tidak mungkin. Putri keluarga Tuoba. Benar. Kami semua bisa membuktikannya. Kalung giok ini milik Pan-Pan. Paman, Kamu tahu kenapa? Kalung giok ini berwarna merah darah. Di dalam kalung giok ini penuh dengan darah yang dikorbankan keluarga Tuoba untuk negara Long. Jika darahmu dapat diterima oleh arwah keluarga kami, diakui, membangunkan kalung giok, memanggil burung phoenix, maka kamu adalah Xiao-Xiao kami. tidak. Paman aku takut sakit. Ingin masuk keluarga Tuoba, tapi tidak tahan sedikit rasa sakit. Apakah kamu pikir keluarga Tuoba adalah tempat yang bisa dimasuki oleh siapa saja? Tidak. Kami tidak bermaksud begitu. Nona Xiao-Xiao, segera akan melakukan tes darah. Aku sama sekali tidak memiliki darah Tuoba. Ini sudah selesai. Jangan sembarangan menggunakan nama Xiao-Xiao. Jika aku menemukan kamu bukan, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Wah. Itu burung phoenix. Darahku? Bagaimana mungkin?
Apakah karena Wen Chuxia yang sebelumnya memberikan transfusi darah padaku? Jadi Wen Chuxia mungkin adalah... Tuan Muda Tuoba. Burung Phoenix sudah muncul. Pan pasti adalah Xiao Xiao yang kalian cari. Benar Pan. Segera panggil paman, agar tidak ada lagi orang yang berusaha mengambil alih. Hanya darah keluarga Tuoba yang bisa memanggil burung Phoenix. Dia benar-benar Xiao Xiao. Tidak. Menurut catatan keluarga, siapapun yang memiliki darah Tuoba, Giok akan menampilkan simbol Phoenix ganda. Suara Phoenix akan bergema lama. Tapi sekarang, hanya satu Phoenix yang muncul. Ini telah berlangsung ratusan tahun. Sekarang, darah keluarga Tuoba pasti tidak murni lagi. Ya benar, Phoenix suci sudah muncul. Cukup membuktikan identitasnya. Tidak seperti beberapa ayam hutan, tak akan pernah menjadi Phoenix. Tapi giok ini adalah peninggalan dari keluargaku. Aku memakainya sejak kecil. Tuoba Tuan. Bisakah aku mencobanya juga? Kamu wanita desa. Walaupun mencoba 1000 kali, tak akan pernah menjadi putri keluarga Tuoba. Keluarga kami Tuoba tidak pernah merendahkan orang. Cuhusia Nyonya. Silakan. Phoenix menghilang. Petir menghancurkan Giok. Dia telah mencemari peninggalan. Ini hukuman dari dewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Manusia berbuat dewa melihat. Dia mengganggu Pan-er, mengganggu pertemuan keluarga. Pantas dihukum petir. Ini semua salahku. Giok ini adalah satu-satunya kenangan dari keluargaku. Aku tidak pernah berpikir menggunakannya untuk mendapatkan sesuatu. Giok sudah mengakui Pan-er. Kamu masih berani menyentuhnya. Pergi. Tunggu. Giok ini bereaksi. Shuang Feng terbang ke langit. Apakah Cuxia barulah yang benar-benar Tuoba Qianjin? Berani sekali. Berani menyamar sebagai putri keluarga Tuoba. Seret Mira Kekiliar. Baik. Bukan begitu. Hanya karena liontin jade pecah, darah Pan-er meresap sepenuhnya. Membangkitkan Shuang Feng. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Wen Chuxia. Tidak ada hubungannya sama sekali. Semua orang melihat. Liontin jade ada di tangannya. Baru memicu petir. Pasti Wen Chuxia berniat jahat. Baru secara tidak sengaja membangkitkan energi Liontin Jade. Benar. Hanya darahku yang bisa beresonansi dengan liontin jade. Petir menghancurkan jade. Bahkan surga ingin membenarkan namaku. Tunggu. Tapi pada saat yang sama di tangannya, Liontin Jade pulih dan Shuang Feng terbang. Apakah keluarga Tuoba kita bisa punya dua Xiao Xiao? Keluarga Tuoba hanya akan memiliki satu Tuoba Xiao Xiao. Di antara kalian berdua, pasti ada satu yang palsu. Paman, apakah perlu diketahui lagi? Akulah yang pertama memanggil angin suci. Jadi akulah yang benar-benar Tuoba Qianjin. Dia berkali-kali menghalangi kalian berkumpul. Dia ingin meraih kesempatan, bermimpi untuk terbang ke dahan dan menjadi Phoenix. Aku mengorbankan pendidikanku, makan nasi dingin tinggal di gudang. Aku bekerja 3 pekerjaan sehari, hanya untuk menghidupi seluruh keluargamu. Sekarang kalian demi sebuah identitas. Jangan terus-terusan menyebarkan fitnah tentang saya. Untuk mendapatkan simpati dari keluarga Tuoba, kamu berani mengatakan apa saja. Hari ini, saya ingin memberimu pelajaran. Kamu menganggap kami bertiga tidak ada ya? Bisa-bisanya kamu bertindak semaumu. Wen Chuxia lisik sekelai. Saya hanya cekat paniar. Dia merasa tersakiti. Ya Pan-er adalah keponakan kalian sendiri. Kalian harus membelanya. Wen Chuxia, hari ini adalah hari baik saya dan Paman. Bertemu kembali. Asalkan kamu mau mengakui. Karena iri pada saya, kamu berpura-pura sebagai putri keluarga. Lalu, berlutut dan meminta maaf pada saya. Saya akan memaafkanmu hari ini. Cepatlah berlutut dan minta maaf. Wen Chuxia tertawa apa? Saya tertawa keluarga Tuoba belum mengakui kamu. Kamu sudah berani menganggap diri sebagai putri keluarga Tuoba. Kamu sudah terkena petir. Apakah bukan Pan-er yang seharusnya? Ada orang-orang harus tahu diri. Jangan selalu ingin mengambil milik orang lain. Padahal jelas-jelas keluarga menghisap darah saya duluan. Sekarang kamu malah membantu Wen Pan-er mengambil giok saya, mengecapkan garis keturunan Tuoba. Siapa sebenarnya orang yang memutar balikan fakta?
Kamu yang bahkan tidak pernah kuliah kampungan. Berani-beraninya mengatakan ini. Wen Pan-er yang begitu mulia. Mau mengambil barangmu. Diam. Sekarang belum pasti siapa yang menyebabkan fenomena dua Phoenix. Jadi siapa putri keluarga Tuoba? Masih terlalu dini untuk mengatakan. Lagi pula. Sangat agresif. Bukan cara keluarga kami. Kakak. Lalu sekarang bagaimana? Selain giok itu, ada satu cara lagi. Ontek memastikan siapa putri Tuoba yang sebenarnya. Maksudmu? Benda itu. Kakak perempuan pernah meninggalkan sebuah kotak harta untukku. Hanya putrinya yang bisa membukanya dengan sidik jari. Dari kalian berdua, siapa yang bisa membuka kotak harta ini? Dialah putri Tuoba yang sebenarnya. Cepat bawa kotak harta itu ke sini. Pengidentifikasian status bangsawan sangat ketat sekali. Kalau ada yang mencoba curang, pasti akan berakhir buruk, ya? Sidik jari setiap orang adalah unik. Kalau sampai ketahuan, ada yang mencoba menipu, aku akan membuatnya menanggung akibatnya. Tidak akan memaafkan. Sudah lolos tes darah. Sidik jari ini, bagaimana ya? Tuan Muda Tuoba bijaksana. Setelah kebenaran terungkap, si penipu pasti tidak bisa bersembunyi. Jadi kalian berdua siapa yang duluan? Wen Pan-er, bukankah kamu mengaku sebagai putri Tuoba? Ayo. Jangan banyak omong. Pan-er memang putri Tuoba yang sebenarnya. Dia tidak takut. Ya, aku malah ingin duluan. Pan-er, pergi dan buktikan kebenaran untuk membungkam mulutnya. Kalau kamu tidak berani memverifikasi, biar aku yang duluan. Apa yang tidak berani aku lakukan? Tunggu sampai aku membuktikan. Aku adalah putri sejati. Aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf. Letakkan tanganmu di sini. Pola sidik jari salah. Tinggal 2 kesempatan lagi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkin coba sekali lagi. Tidak, ini tidak mungkin. Aku adalah putri sejati. Barusan pasti karena tanganku tidak diletakkan dengan benar. Apakah Wen Chuxia yang sebenarnya adalah putri Tuoba? Ibu, cepat pikirkan caranya. Kalau tidak kita semua akan hancur. Kalian berani sekali. Berani mengaku sebagai Xiao-Xiao. Jemput mereka dan buang mereka keluar. Paman, aku benar-benar tidak berbohong. Barusan aku juga tidak tahu. Kenapa tidak bisa terbuka? Mungkin. Kotak harta itu sudah lama tidak diperbaiki. Ya, kotak harta ini sudah puluhan tahun. Rusak itu wajar. Lagi pula Pan-er selama ini mengurus rumah tangga. Pola sidik jari ini juga sudah aus. Sepertinya, Wen Chuxia belum mencoba. Mungkin dia juga tidak bisa membukanya. Kamu coba dulu. Coba saja. Tidak apa-apa. Wen Chuxia, kamu takut ya? Kalau kamu sekarang berlutut dan minta maaf, mungkin Pan-er akan memintakan maaf untukmu. Wanita miskin dan tidak berpendidikan ini. Aduh, tidak tahu diri. Mau mengubah nasib ya? Mimpi saja. Kenapa tidak bisa? Hidupku. Belum tentu kamu yang menentukan. Garis tangan salah, tinggal 1 kesempatan lagi. Jika salah lagi kotak harta akan terkunci. Untung dia tidak membukanya. Bagaimana mungkin? Dia juga tidak membuka kotak harta. Kalian tadi tertipu oleh omong kosongnya. Kurasa dia hanya mengincar harta keluarga Tuoba. Sengaja memaksa. Ya, aku sudah bilang dari tadi. Kotak harta ini rusak. Kakak, keduanya tidak membukanya. Apakah kotak harta ini benar-benar rusak? Bisa saja. Tapi batu giok ini milikku. Tanda lahirku juga cocok. Kenapa tidak sesuai? Aku. Bisakah aku mencoba dengan tangan kiri sekali lagi? Kamu masih belum menyerah. Kamu mau kotak harta ini terkunci. Hidupmu yang hina ini bisa menggantinya. Benar? Paman, jangan karena penipu ini membuang 1 kesempatan lagi. Biarkan aku mencoba sekali lagi. Tolong, ini yang terakhir. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Kakak, kurasa dia tidak berbohong. Bagaimana kalau kasih dia 1 kesempatan lagi? Jika dia benar-benar membukanya,
Mereka pasti tidak akan melepaskanku. Kotak harta hanya punya satu kesempatan. Jika gagal, akan terkunci selamanya. Hingga tahun depan. Wen Chuxia, apakah kamu mau bertanggung jawab atas ini? Aku bisa. Tidak boleh. Kalau gagal, peti harta itu tidak akan bisa dibuka lagi. Paman jangan buang waktu lagi. Karena penipu ini. Buka peti harta. Tidak akan menghabiskan banyak waktu. Wen Pan Er. Kamu takut dia akan membukanya. Aku putri sejati. Aku takut apa? Ayo, coba tangan yang lain. Sejak kecil aku kidal. Kamu dia. Sedang memverifikasi sidik jari. Tidak, ini tidak mungkin. Peti itu benar-benar terbuka. Kalian benar-benar keluargaku. Apakah dia adalah Xiao Xiao yang kita cari? Tanda kupu-kupu. Cocok kakak. Karena kamu bisa membuka peti harta, berarti kamu adalah Xiao Xiao kami. Keponakan. Paman selama ini mencarimu dengan susah payah. Dipanggil keponakan oleh orang yang usianya tidak jauh berbeda. Keponakan. Sangat canggung. Aku akan membersihkan lukamu. Terima kasih, Paman. Tunggu, kalau kalian hanya berdasarkan ini. Menganggap Wen Chuxia adalah putri keluarga kalian. Itu terlalu gegabah. Wen Chuxia hanyalah seorang wanita desa. Sepatu tua yang sudah kubuang. Kalian pasti salah. Benar Wen Chuxia. Selalu, anak keluarga Wen dari desa yang direlokasi. Anak keluarga Wen, bagaimana mungkin tiba-tiba menjadi putri keluarga Tuoba? Dia miskin dan tidak berpendidikan. Bagaimana mungkin kalian adalah putri bangsawan yang dicari? Kurang ajar. Peti harta sudah mengakui. Masih berani tidak menghormati Xiao Xiao. Wen Chuxia. Dia lahir sebagai rakyat biasa. Bahkan jika peti harta dibuka, pasti ada yang dimanipulasi. Kamulah yang sudah menyakiti Xiao Xiao selama 5 tahun. Cepat lihat peti hartanya meledak. Apa yang terjadi? Sungguh pertolongan dari langit. Sekarang dia tidak bisa membuktikan kesuciannya. Kamu tidak bisa mendapatkannya, lalu ingin menghancurkannya. Ini adalah peninggalan Ibu Paner. Untuk kakak Paner. Kakak, apakah kamu benar-benar mau untuk mimpi mulukmu? Tega sampai sejauh ini. Dari awal sampai akhir aku hanya menginginkan keadilan. Aku tidak perlu mengambil risiko nyawa untuk meledakkannya. Peti harta ini adalah hadiah untuk Xiao Xiao saat dewasa. Ditunda bertahun-tahun dipaksa dibuka, sehingga memicu program perlindungan diri peti harta. Ini adalah medali emas yang didapat Xiao Xiao saat kecil dalam kompetisi tari internasional. perempuan di keluarga kami. Sangat berbakat dalam menari. Xiao Xiao adalah yang terbaik. Di usia muda, dia sudah menguasai tarian Jinghong yang paling sulit. Tarian Jinghong. Chuxia, hari ini ibu akan mengajarimu teknik tendangan mahkota ungu. Ini adalah teknik rahasia dari tarian Jinghong. Baik. Chuxia, Kenapa aku selalu merasa tarian ini pernah kumainkan? Kakak pernah bilang, Xiao Xiao sudah menguasai teknik rahasia tarian Jinghong. Kamu masih ingat? Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku ingat. Teknik rahasianya adalah memakai mahkota terbalik. Tanda kupu-kupu di punggungku terjadi saat aku berlatih dan terluka. Ya. Waktu itu aku tidak merawat Xiao Xiao dengan baik. Benar. Hari itu kakak sangat marah, bahkan memarahimu. Banyak hal di masa kecil sudah tidak kuingat lagi. Tapi satu-satunya yang jelas kuingat adalah tanda ini. Kamu masih ingat kamu pernah bertanya padaku, kenapa punggungmu ada tanda kupu-kupu? kamu bilang, karena aku adalah peri kupu-kupu. Peri kupu-kupu, ini yang kukatakan pada Xiao Xiao waktu kecil. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku adalah peri kupu-kupu. Waktu itu aku mendengar Wen Chuxia memanggil peri kupu-kupu dalam tidurnya. Ternyata tebakanku benar. Karena, Sinyua, ini Wen Chuxia mendengarnya dariku. Dia ingin mengambil keuntungan dan merebut kepercayaan kalian lebih dulu. Kamu bohong. Kamu sudah merebut Liontin jadiku. Sekarang ingatanku juga. Kamu mau rebut. Verifikasi identitas sampai sekarang, kamu tidak ada satupun yang cocok dengan Tuoba Qianjin. Yang selalu merebut adalah kamu. Masih ada satu lagi. Tuoba Qianjin punya bakat menari. Ahli dalam tarian Jinghong. Jangan bilang kamu mau bilang. Mau adu tarian sama aku. Pan Er itu ketua tim tari.
Kamu aja sepatu tari aja nggak punya. Pernah pakai. Gimana mau ngalahin Pan Er? Wen Pan Er berani nggak? Jangan salahin aku nggak ngasih tahu. Tarian Jinghong itu susah banget. Nggak cuma ngomong doang. Bisa langsung bisa. Mas. Karena mereka berdua, sama-sama Enggeku Tuoba Qianzhen. Mending kita aduin aja. Mungkin bisa ketahuan siapa yang asli. Oke. Aku akan minta penari top suking. Latihan khusus selama 7 hari. 7 hari lagi kita bakal adain kompetisi tari di sini. Dengan kemampuan Tuoba Xiao Xiao. 7 hari itu lebih dari cukup. Setelah ini, orang yang nipu keluarga Tuoba bakal nggak bisa bangkit lagi. 18 tahun udah lewat. Aku nggak percaya kamu yang cuma anak kampung. Masih bisa nari. Aku guru kalian Suking. Selama 7 hari ke depan. Aku harap kalian semua bisa. Fokus sepenuhnya. Jangan ada pikiran jahat. Ya? Hari ini kita belajar. Gerakan awal Zijingguan. Siap-siap. Nggak punya dasar bertahun-tahun. Nggak bakal bisa lakuin gerakan ini. Maaf Bu Guru. Kan aku udah bilang, dibandingin sama aku, Wen Chuxia, kamu pasti kalah. Kita lanjut belajar. Gerakan selanjutnya. Siap-siap. Tidak apa-apa, Wen Chuxia. Kamu pasti bisa. Gerakan tariannya sangat lincah dan anggun. Senyum dan tatapannya sangat mirip dengan Nyonya Tuoba. Benar-benar tarian yang memikat hati. Kurasa kompetisi ini tidak perlu dilanjutkan. Pasti ini Putri Tuoba. Bagaimana mungkin aku kalah dengan si imut ini? Jangan banyak bicara. Pergi sana. Ayo cepat pergi. Memang putri asli lalu kenapa? Selama kamu tidak bisa datang ke lokasi kompetisi, tidak ada yang bisa mengancamku. Tenang saja. Mohon minggir. Dengan kemampuanmu yang pas-pasan ini, seberapa keras kamu berlatih, semua sia-sia belaka. Keputusan ada di tangan guru. Kamu bicara banyak padaku. Tidak akan mempengaruhi hasilnya. Daripada buang waktu, lebih baik berlatih tarianmu. Kamu memang ditakdirkan jadi pekerja. Bisa apa mengajari aku? Kalau kamu mengundurkan diri dari kompetisi ini, mungkin saja aku masih bisa memberimu kesempatan. Tidak mungkin. Aku memang tidak terlalu bagus. Tapi aku pasti tidak akan tidak menghormati panggung. Siapa yang memberimu kepercayaan diri sehingga kamu merasa pantas berdiri di panggung yang sama denganku? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Juara malam ini pasti aku. Seperti sampah sepertimu. Cukup terkunci di sini dan melewatkan kompetisi. Lepaskan aku. Kamu yang disebut Putri Toba ini sangat takut aku ikut kompetisi. Karena takut kalah dariku. Kebenaran terungkap. Kalah? Aku ingin melihat lelucon ini dengan baik. Bagaimana mungkin aku kalah dari kamu? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu adalah putri sejati lalu kenapa? Ada bakat lalu kenapa? Bunga dan tepuk tangan malam ini hanya milikku sendiri.
Kamu memang dari awal sampai akhir selalu berbohong. Keluarga Tuoba di matamu hanya kekuasaan. Tapi mereka adalah keluargaku. Mengapa kamu berusaha mati-matian merebut? Patahkan kakinya, agar dia tidak bisa menari lagi. Wen Pan Er, kamu melanggar hukum. Kamu akan mendapat balasan. Jangan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk kembali ke keluarga. Ketika Pan Er menjadi putri keluarga Tuoba, kamu adalah bencana besar untuk keluarga Tuoba. Sekarang giliranku tampil. Ayo kita pergi. Jangan buang waktu lagi. Karena sampah. Sekarang mari kita sambut Wen Pan Er untuk membawakan tarian Jinghong. Bagus. Sangat dinantikan. Santai saja. Tendangan terbalik mahkota emas adalah bukti. Kunci untuk menjadi putri Tuoba. Jangan sampai ada kesalahan. Menari dengan sangat baik. Sangat cantik. Tendangan mahkota emas ini sangat sulit. Tidak menari selama bertahun-tahun. Mampu melakukan ini sangat luar biasa. Tuan Muda Tuoba, ini adalah pelatihan 7 hari mereka. Performa terbaik. Guru Su membual tentang Anda. Saya melihat. Menambah posisi ribuan dolar. Anda harus. Selanjutnya, ada pemain berikutnya. Miss Wen Chuxia naik panggung. Wen Chuxia adalah pagi ini. Yang latihannya, tarian itu sangat menyentuh. Ya sungguh menakjubkan. Hah? Bagaimana lagi? Kecuali aku, tidak ada yang akan naik ke panggung lagi. Nona Wen Chuxia? Aduh, bakat sial macam apa? Aku melihat rumah kita paner. Lompat terlalu bagus. Aku takut untuk keluar. Hanya nyali ini. Bagaimana bisa itu? Jika Anda tidak berani datang, bahkan jika mereka ditinggalkan secara sukarela, apakah kita harus membiarkan semua orang tunggu dia? Sesuai dengan aturan kompetisi, tidak lagi berkuasa, akan didiskualifikasi. Kakak laki-laki, dia tidak pernah absen. Aku akan mencarinya. Hei Lampat, kami tidak pernah melakukannya. Hal-hal yang bertentangan dengan prinsip. Tapi, 3, 2, Setelah hari ini, aku akan melangkah ke puncak awan, dan Anda akan tertidur. Wen Chuxia, kau sudah selesai. Biarkan semua orang menunggu. Ini dia. Wow, ini juga sangat indah. Benar-benar hantu. Tumor Keiki masih harus naik ke panggung. hanya sekedar mencari perhatian saja. Kita tunggu saja dia membuat malu.
Kakinya sepertinya terluka. Pagi ini, dia masih baik-baik saja. Kok tiba-tiba? Segera cari tahu. Apa yang terjadi dengan Wen Chuxia? Aduh, cuma pakai pita. Sudah merasa diri cantik kayak bidadari. Setiap hari cari perhatian. Menurutku, lompatannya juga berantakan. Apa-apaan ini? Ayo pergi, udah nggak usah nonton. Benar-benar mengecewakan. Ayo pergi. Nggak ada yang kasih tahu kalian. Nonton pertunjukan. Harus menghormati pemainnya. Kakak, Siapa itu? Raja keluarga Tuoba. Tuoba Yuer juga datang. Mau datang juga ngapain? Wen Chuxia si cacat. Cuma bisa bikin malu. Kak, bukan katanya kamu keluar negeri. Kok bisa balik? Masalah pengakuan kalian. Sampai semua orang tahu. Bisa nggak aku balik? Dan lagi, sebagai ibu dari Xiao Xiao. Dan juga koreografer tari Jing Hong. Penilaianku, pasti yang paling akurat. Xiao Xiao, kamu pasti bisa. Dia? Ibu. Kenapa tatapan matanya begitu familiar bagiku? Ibu. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Gerakan yang mulus. Benar-benar mirip, seperti diriku saat muda. Tidak bisa, tidak boleh melanjutkan. Membiarkannya melompat. Untungnya aku sudah siap. Ini untuk mencegah si cantik ini. Tujuan dari rintangan ini adalah untuk mengingatkanmu, untuk mengangkat kaki depan, dan melompat ke atas. Ketika kamu bisa melompat 3 kali, lompatan mau taong, kamu sudah lulus. Lompatannya bagus. Kenapa berhenti? Benar? Kenapa berhenti? Apa yang terjadi? Pasti takut dengan lompatan mahkota ungu. Kalau tidak bisa, turun saja. Turunlah. Meskipun harus terluka parah, aku akan mendapatkan kembali keluarga ini. Chuxia. Angkat kaki depan dan melompat ke atas. Ya, seperti itu lompatannya. Ibu, aku bisa. Wah. Dia berhasil. Lompatan mau taong terbalik dan sempurna. Sialan. Si cantik ini lebih baik cacat daripada berhenti melompat. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu menipu keluargaku lagi. Dia bahkan melompat 3 kali. Betapa berbakatnya. Selain kakak, tidak ada yang bisa melakukannya. Mama, aku pasti bisa melakukan triple jump. Menjadi penari seperti kamu. Xiao Xiao. Dia adalah putriku. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Ini tidak mungkin. Mama, lihat.
Aku berhasil. Xiao Xiao. Kamu adalah kebanggaan Mama. Delapan belas tahun. Mama. Akhirnya aku menemukanmu. Xiao Xiao. Darah? Cepat lihat, di atas panggung banyak darah, dan semua pecahan kaca. Ah, siapa yang melakukan ini? Ini ingin membunuh seseorang. Benar? Sangat kejam. Aku akan membawanya ke dokter. Ingin lari. Datanglah. Tangkap mereka. Ah, bukan aku yang melakukannya. Tidak ada hubungannya dengan aku. Apa yang kalian lakukan? Paman? Bukan aku, benar-benar bukan aku. Itu Wen Chuxia, sengaja tampil dengan luka, untuk mendapatkan simpati. Ah. Diam. Siapa pamanmu? Kamu berani melakukan ini. Di depan umum. Ini pembunuhan. Tidak mungkin. Aku adalah putri sejati. Akulah. Apakah kalian pikir? Chuxia tidak punya siapa-siapa. Jadi bisa senaknya diintimidasi ya? Orang yang kami anggap berharga. Kalian tega-teganya menyakitinya. Tuan Tuoba, kamu bilang pertandingan ini sangat penting. Lagi pula ini, yang hadir di sini semua orang kalian. Apakah perlu mencari masalah untuk diri sendiri? Iya. Terian Jinghong ini sebenarnya bagian gantung sutra. Pasti Wen Chuxia yang merencanakan dengan sengaja. Mama, paman-paman tidak mengakui aku. Apakah kamu juga akan meninggalkan aku? Keluarga Tuoba punya tradisi mulia. Xiao Xiaoku pasti tidak akan sekejam kamu. Kejam dan licik. Mama, Wen Chuxia selalu suka berpura-pura lemah. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dari kecil sampai besar, dia selalu mengintimidasi aku. Menipu kepergian ayah, memihak padanya. Masih kecil, kok bisa hati nuraninya sejahat itu? Sampai sekarang masih menuduh Xiao Xiao. Aku jahat. Di tubuhmu, kok banyak banget luka? Luka-luka di tubuhku ini. Semua karena Wen Chuxia menjebak aku. Ayah memukuli aku sampai begini. Tanda kupu-kupu Xiao Xiao. Tanda pita ini. Ternyata sama persis dengan yang ada di tubuh Chuxia. Nggak bisa dihapus. Aku benar-benar salah menuduh Wen Paner. Sesuai pola kupu-kupu ini, panjang 8 cm, lebar 5 cm. Harus dibuat persis sama. Oh iya. Selain itu, kasih aku beberapa suntikan lagi. Bekas suntikan kosong. Harus terlihat nyata. Wen Chuxia. Aku punya banyak cara untuk menghancurkan reputasimu. Sekarang Chuxia tidak ada. Tidak bisa berhadapan. Kakak, jangan percaya dia. Omongan sepihak. Paman, luka-luka di tubuhku ini tidak pernah aku ceritakan pada siapapun. Karena takut Wen Chuxia. Jadi mendapat prasangka. Aku membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi dia... Pan R. Sudah lama aku mengenalmu. Tapi belum pernah aku lihat. Kamu pakai baju terbuka punggung. Di dunia ini, mana ada orang tua yang tidak sayang anaknya? Kalau Paner benar anak kandung keluarga Wen, anak kandung, mereka bisa tega melakukan hal kejam seperti itu. Orang yang malang pasti ada yang patut dibenci. Wen Pan Er, aku tidak percaya padamu. Paman, kamu boleh meragukanku, tapi jangan meragukan keadilan. Tahun pertama SMP, Wen Chuxia menjebakku, mendorongnya jatuh dari tangga. Ayahku memukuliku karena itu. Aku tidak tahan. Meminta bantuan ke LSM. Semua ini tercatat. Omongan bisa sembarangan. Bukti juga bisa dipalsukan. Aku punya cara untuk minta bantuan. April 8, 2016. Apakah ada seorang gadis yang bernama Wen Pan Er gadis meminta bantuan pada kalian? Ya, saat itu gadis itu berusia 12 tahun. Dianiaya oleh kakak dan ayahnya. Pada saat mediasi, mereka menolak untuk mengakui. Sampai pihak kita siap untuk menuntut. Mereka baru saja menundukkan kepala. Dari kecil hingga besar, tidak peduli bagaimana mereka menggertak saya. Aku sudah tahan. Tapi hari ini, mereka ingin mencuri ibuku. Aku tidak tahan.
Anak-anak, kau menderita. Wen Pan Er bertanggung jawab atas rumor dan fitnah. Apakah Anda mampu membelinya? Wen Pan Er kau bisa berakting. Jangan memasuki industri hiburan. Sayang sekali. Bukti ini untuk hak warisan dibuat. Saya membeli seseorang dan menghabiskan banyak uang. Tidak mungkin membuat kesalahan. Semua yang saya katakan adalah fakta. Apa yang saya katakan tadi, Xiao Yan sudah menelepon. Secara pribadi telah mengkonfirmasi. Kesaksian dari staf. Dan apa yang dikatakan Wen Pan Er benar. Bahkan pengakuan berkolusi. Wen Pan Er, betapa kau membenciku. Kau bilang ayah tidak mencintaimu. Lalu bagaimana cara menjelaskan? Seorang putri yang tidak mencintai dirinya sendiri. Ayah akan menempatkan semua properti. Apakah mereka menyerahkan semuanya padanya? Jika Wen ayah benar-benar favorit Wen Chuxia, dia tidak bisa. Tidak ada uang receh. Wen Pan Er, kau berbohong padaku. Aku tidak punya. Belum jujur. Tangkap. Jangan mendekat. Surat wasiat ini sudah diubah. Aku benar-benar tidak mendapat sepeser pun uang. Ternyata kita terjebak. Dari tidak punya apa-apa menjadi penerima manfaat. Siapa sebenarnya yang mengatur di belakang layar? Hasilnya sudah jelas, bukan? Wen Chuxia, kau menipuku. Kalau kau jujur, kenapa takut aku menipumu? Aku tidak. Kalau kau tidak bersalah, kenapa mencari hacker untuk meretas kamera ruang rias? Saat Chuxia naik panggung, aku sudah menyelidiki kondisi lukanya. Kamera diretas, tapi aku berhasil memecahkannya. Kalian berdua brengsek. Lihat baik-baik. Apa yang kalian lakukan? Selesai sudah. Wen Chuxia pasti tidak akan mengampuni kita. Bangsat perbuatanmu. Membuat Wen Pan Er menipu kita. Dia baru saja sebelum pertandingan mengalami luka parah. Xiao. Mama minta maaf. Barusan aku hampir tertipu olehnya. Anak bodoh. Lukamu parah. Kenapa masih bertahan? Karena Mama bilang, keluarga Tuoba punya harga diri. Maka aku Wen Chuxia juga tidak akan mundur. Memang anak mama yang baik. Kalian sampai sekarang masih bilang. Ini cara Chuxia cari simpati, ya? Bukan aku yang melakukannya. Dia yang punya ide. Kau wanita jahat. Hei, Kalau bukan karena kamu yang menyamar putri keluarga Tuoba, kami bisa tertipu seperti ini. Lepaskan aku. bukti ada di sini. Sudah cukup. Aku tidak tertarik dengan perkelahian anjing seperti kalian. Kalian suka berakting ya? Baiklah, aku kasih kesempatan. Biar kalian main sampai puas. Hei, tangkap mereka. Jangan. Jangan. Kalau berani sakiti Xiao sedikit saja, aku akan balas 100 kali lipat. Rasa sakit yang menusuk tulang ini, kalian semua harus merasakannya. Lanjutkan tekanannya. Aduh, jangan. Aku salah. Kami tidak akan berani lagi. Tuan Muda Tuoba, kami tidak akan berani lagi. Hanya bilang salah. Bisa menebus kesalahan kalian terhadap Xiao. Pada diri kalian, aku tidak melihat sedikit pun ketulusan. Tuan Muda Tuoba, maafkan kami. Aku ini binatang. Kami tidak akan berani lagi Chuxia. Kami rela jadi kuli. Maafkan kami. Maaf.
Wen Pan Er, di mana ketulusanmu? Maaf, Lanjutkan. Sampai Xiao puas. maaf. Maaf. Paman. Aku lelah. Baik. Kita pulang. Mulai hari ini. Memblokir mereka. Semua kegiatan di North City. Kalian beri aku perhatian. Lanjutkan. Berhenti setelah 10 menit. Wen Chuxia, tunggu aku berbalik. Aku harus membiarkanmu. Lebih baik mati. Anda adalah Wen Pan Er. Siapa kau? Ini adalah ketua grup Chu Sheng, Kim Ben Sheng, dan juga kakekmu. 18 tahun yang lalu Anda secara tidak sengaja tersesat. Sekarang, kami akan menjemputmu. Keluarga Qin adalah kota utara, salah satu dari 4 keluarga besar. Tidak sebanding dengan keluarga Tuoba. Pan Er, Anda benar-benar wanita dari keluarga Qin. Tuhan tidak kurus padaku. Begitu cepat, kesempatan saya untuk berbalik datang. Kakek, kau harus memutuskan untukku. Wem, Selamat datang di rumah Miss Tuoba. ini adalah rumah kita. Ini juga rumah Anda. Bukankah aku benar-benar bermimpi? Bukan mimpi. Di sini nanti adalah ketergantungan terhangat Anda. Datang. Bawa Nona Xiao. Kirim hadiah. Sepuluh Raja Kirin Huilo, koleksi kerajaan Eropa. 1 set jantung laut, jumlah emas tak terbatas. Kartu ban, mutiara malam. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Apa itu? Kau menderita begitu banyak di luar. Ambil bintang-bintang itu. Memberikannya padamu tidak berlebihan. Ya, terimalah. Kalau begitu, terima kasih Mama. Terima kasih Paman. Memang pantas untuk kita, putri keluarga Tuoba. Sangat cantik. Siapa? Siapa yang mengirimmu? Kamu mengambil foto-foto ini untuk apa? Tidak mau bicara ya? Laporkan ke polisi. Panggil pengacara. Saya akan bicara. Saya akan bicara. Tolong jangan laporkan saya. Bicaralah. Ada seseorang dengan marga Wen. Menyuruh saya mengambil. Topik Hirmyo. Saya hanya datang untuk mengambil materi. Marga Wen. Apakah itu Wen Pan Er? Dia menyuruhmu melakukan apa? Topik hitam ya? Ya si jelek dari keluarga Wen. Kehidupan pribadi yang bejat. Bintang top. Tuo Bayuan tertipu. Pasti Wen Pan Er. Perintah pemblokiran sudah dikeluarkan. Kamu masih berani melawan. Ada San hanya mencuyakin parenta. Saya tidak tahu yang lain. Kartu ini tidak saya mau. Saya tidak akan bilang siapa-siapa. Tolong maafkan saya. Pergi. Feng Ye.
Ini sepertinya barang dari grup Chusheng. Feng Ye. Kerja yang bagus. Orang tua itu pasti tidak menyangka saya yang menculik cucunya. Ada orang datang cepat pergi. Kamu baik-baik saja. Aku ingat. Waktu kecil aku sepertinya diculik. Orang itu sepertinya membawa cincin dengan daun mepe. Hanya saja di atasnya ada tambahan batu giok. Keluarga Tuoba tidak punya masalah dengannya. Mengapa dia menculikmu? Bahkan berani melawan perintah boykot kita. Kecuali dia punya backingan yang lebih besar. Nyonya baru saja menerima kabar. Qin Bensheng telah menemukan perempuannya yang hilang. Orang itu adalah Wen Pan Er. Apa katamu? Bagaimana bisa begitu kebetulan? Qin Bensheng adalah Direktur Grup Chusheng, pemegang saham Grup Tuoba, seluruh kota utara. Hanya dia yang berani melawan perintah boykot kita. Wen Pan Er adalah cucu perempuan Qin Bensheng. Mereka juga mengirim orang dari grup Chusheng mengintip. Hubungan mereka pasti tidak biasa. Kim Bensheng adalah teman lama ayah. Mengapa dia menculik Xiao Xiao? Mengenal orang tapi tidak mengenal hatinya. Dunia bisnis ini hanya tentang keuntungan. Siapa yang bisa jamin dia tidak akan berkhianat? Maksudmu? Meski keluarga Qin punya pengaruh tidak bisa mengancam kita, aku akan segera menemuinya. Tunggu dulu. Kita sekarang masih hanya menduga, belum ada bukti. Melakukan ini hanya akan membuatnya curiga. Kamu mau bagaimana? Aku ingin kalian membantu merilis pesan palsu. Katakan saja, aku kembali dan melakukan tes DNA, menemukan orang yang salah. Tidak bisa. Wen Pan Er membenci Anda. Ini terlalu berisiko. Jalan Papan Mingxiu, gudang gelap. Hanya dengan cara ini, mereka menunjukkan kaki mereka. Selain itu, aku dan kalian, aku tidak takut. Itu memang kita, anak keluarga Tuoba. Kami bulan depan, untuk berbicara dengan grup Chusheng, menandatangani 10 miliar pesanan. Pada saat itu, jika dia melakukannya, waktu terbaik untuk menangkapnya. Ini dia Presiden Direktur Tuoba. Segel eksklusif. Dapat dikirim. Semua aset di bawah Tuoba. Tuoba naik dan turun. Dan juga, ini adalah kontrak Chusheng. Anda juga harus menggunakannya. Aku tidak akan gagal. Harapan semua orang. Karena itu, KTT bulan depan harus memberikan Xiao Xiao sebelumnya. Siapkan gaun. Tidak ada masalah. Bantu saya menyesuaikan 1 jutaan tingkat gaun malam wanita. Jangan khawatir, berikan padaku. Benar, kau di rumah Chobie menjadi anak angkat begitu lama. Kapan Anda berencana untuk kembali ke Jinghai? Kembalikan status orang terkaya Anda. Terlambat. Aku masih sibuk. Sudah kupesankan. Gaun malam atas namamu. Ini adalah kartu super member triliunan. Semua baju di toko ini. Selama kamu suka, boleh dipilih sesukamu. Terima kasih, Paman. Ada kalanya, kamu tak perlu memanggilku Paman. Apa katamu? Itu. Kamu pilih dulu. Aku selesaikan urusanku dan kembali mencarimu. Baik. Tunggu. Di dalam mal ini dingin, kenakanlah jaket ini. Kalau begitu aku pergi dulu. Dah. Halo, saya mau ambil baju. Tunggu sebentar, Nona Wen. Kalian berdua sudah lihat berita kan? Wen Chuxia ini sama sekali bukan putri dari grup Tuoba. Sedangkan aku, bulan depan, asalkan bisa mendapatkan orderan miliaran dari grup Tuoba, nanti seluruh grup Chusheng akan menjadi milikku. Aduh, Wen Chuxia, si gadis desa itu, mana bisa dibandingkan denganmu? Benar, Pan Er. Kalau urusan ini berhasil, jangan lupakan aku. Paner, gaun ini terlalu cantik. Kak Paner, kalau kamu pakai gaun ini, pasti akan mencuri perhatian semua orang. Ini sih mudah. Apa yang aku inginkan, pasti bisa kudapatkan. Si imut ini, kenapa ada di sini?
Ayo. Bahan gaun ini, semua dari brokat awan. Wah. Bukan sih yang muka tebal. Pura-pura jadi keluarga Tuoba. Putri Wenchusia itu ya? Gimana? Datang ke sini jadi sales, menghafal skrip ya? Kamu juga gak pura-pura jadi putri keluarga Tuoba. Siapa yang mau pura-pura jadi dia? Jujur aja ya. Aku ini, putri keluarga Qin dari grup Chu di Beijing. Putri keluarga Qin, bahkan grup Tuoba. Harus hormat sama aku. Oh, katanya keluarga Qin baru-baru ini nemuin anak haram. Dan gak mau orang luar tahu. Kamu ngomong apa sih? Kamu bilang keluarga Qin sendiri tahu. Bisa dibandingin sama keluarga Tuoba. Jangan sok-sokan di sini. Hidup kelas atas kita. Kamu bisa samain. Jangan pegang-pegang gaunku. Pakai tangan kotor kamu. Nanti ketularan miskin. Gimana mau beli? Tapi gaun ini, pesanan Nona Wen lo, dia si imut. Bekerja aja gak punya. Toko gaun ini, satu gaun aja, harganya 20 juta. Dia sanggup pesan gaun. Sama-sama Marga Wen. Up yang ini. Putri keluarga Qin. VIP istimewa toko kamu. Sedangkan kamu, cuma numpang aja. Si manis. Meski nggak tahu, yang pesan gaun, itu siapa Nona Wen? Tapi nggak mungkin. Itu punya dia. Maaf ya, aku nggak ngerti. Nona Wen, gaun yang dipesan khusus buatmu. Lihat kan itu punyaku. Ukuran 3 gaun ini adalah 86, 61, 91. Kamu yakin bisa muat? Ini sama persis, dengan data dari Tuoba. Kok kamu bisa tahu? Soalnya aku adalah pemilik gaun ini. Hah, sebut aja beberapa angka. Langsung mimpi di siang bolong. Kamu nggak mampu beli. Sebutir berlian di gaun ini, masih ngarep? Jadi pemilik gaun ini. Kalau gitu, coba aja deh kalau kamu bisa muat. Aku akui itu gaunmu. Ini gampang banget. Kakak paner kita, nggak takut dicurigai. Aku nggak pesan gaun, tapi nggak mungkin. Itu punya si manis ini. Mungkin ini kejutan. Dari kakek buatku, coba aja coba. Nanti kalau aku udah pakai, lihat aja nanti. Wenchusia, masih mau ngomong apa lagi? Harus ditampar baru sadar ya. Ngapain kamu ketawa? Cepat minta maaf ke paner. Ah, jangan nahan napas. Lihat dirimu hampir seperti lemari es pintu ganda. Tidak capek. Santai aja. Bahan baju ini jelek banget. Ini, baju ini terbuat dari bahan terbaik dan juga dibuat dengan ukuran yang pas. Ini nggak mungkin. Mungkin aku akhir-akhir ini makan terlalu banyak. Ngomong-ngomong ngapain masih diam? Cepat ambil meteran dan ukur aku. Lalu pesan lagi satu. Jangan bilang aku nggak ngasih tahu ya. Baju custom level seperti yang kamu pakai, harganya mulai dari jutaan. Kampungan, kamu mungkin belum pernah lihat. Kartu kayak gini, ini kartu VIP jutaan. Dari toko ini, hanya bisa didapat kalau belanja bulanan mencapai jutaan. Nona Wen, saya akan segera mengukur ulang badan Anda. Latar belakangmu juga bagian dari kemampuanmu. Dan kamu hanyalah seorang anak liar tanpa orang tua. Baju ini, aku cuma pernah lihat di runway. Hari ini bisa nggak ikut merasakan kemewahan kakak paner? Kalau kamu suka, aku kasih kamu satu. Tunggu, area high-end ini khusus untuk member level triliunan. Kartu Nona Wen nggak cukup level. Dari mana orang nggak tahu diri? Dia adalah putri keluarga Qin. Menjadi miliarder tinggal menunggu waktu. Jangan bikin ribut di sini. Laporan keuntungan bulanan grup Chu Sheng cuma jutaan. Kartu VIP jutaan ini dia mana bisa menghambur-hamburkan uang. Gaun yang dia lihat ini mahal banget. Kamu yakin mau memberikannya padanya? Kamu kampungan. Jangan-jangan kamu juga mau. Wenchusia, kalau kamu sekarang bantu aku bawa tas, aku bisa pertimbangkan memberikanmu tas hadiah. Kamu bayar dulu saja. Hanya beberapa juta saja. Kamu pikir aku tidak bisa membelinya? Bayar? Nona Wen, gaun ini ditambah milikmu. Totalnya 34 juta. Anda bayar tunai atau kartu? Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Putri dari grup Chu Sheng tidak mungkin tidak bisa membayar uang sebanyak ini. Jangan coba-coba memprovokasi di sini. Uang sebanyak ini, bagi kakak paner, itu hal sepele. Benarkan Kak Paner?
Bayar pakai kartu. Saldo tidak cukup. Tidak mungkin. Pasti mesin pos kalian yang bermasalah. Benar, kartu saya tidak mungkin. Tidak bisa mengeluarkan uang. Di kartu saya. Totalnya hanya 7 juta. Tentu saja tidak bisa keluar. Saya akan ganti mesinnya. Semuanya rusak. Bahkan fasilitas dasar saja tidak bisa diurus. Hanya membuang waktu saya. Saya akan kembali lain kali untuk membeli. Jika Nona tidak berniat membayar, mohon kembalikan gaunnya. Gaun ini, sudah saya lihat. Masih ingin saya kembalikan. Tidak mungkin. Kalau begitu aku terpaksa melaporkan ke polisi. Jangan laporkan ke polisi. Kalau begitu kembalikan saja. Kamu jangan cari gara-gara di sini. Kak Paner pasti tidak akan menyuruhku mengembalikannya. Benar kan? Kembalikan. Apa? Suruh kembalikan ya kembalikan, jangan banyak omong. Kenapa marah-marah? Kalau nggak boleh beli ya bilang aja. Kecuali yang tadi mereka sentuh. Sisanya aku ambil semua. Ini adalah kartu super VIP dari mal kami. Sudah lebih dari 10 tahun aku bekerja. Baru pertama kali ini bertemu dengan super VIP yang terhormat. Halo? Nona, kartu Anda ini, VIP card bernilai triliunan. Merupakan edisi terbatas di kota utara. Tidak ada batasan limit. Berhak membeli semua gaun haute couture mewah kelas atas. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Dia pasti menggunakan cara curang. Ayo kita periksa lagi kartu ini. Nona, tolong jangan meragukan profesionalisme kami. Sikap apa ini? Begini caramu melayani tamu. Semuanya harus mengutamakan klien super VIP. Kami hanya menjalankan aturan. Wen Chuxia, kamu kan orang miskin. Mana mungkin punya kartu ini? Jangan-jangan kamu yang mencurinya. Hah, pasti dicuri. Bahkan Paner saja. Hanya VIP level jutaan. Wen Chuxia, kamu pencuri. Ambang batas kartu ini sangat tinggi. Setiap tahun harus menghabiskan hingga 100 juta. Dan harus ada verifikasi dari selebriti. Pemilik kartu ini bukan orang sembarangan. Kamu ada masalah besar nih? Non, untuk membuktikan kesucianmu, mohon kerjasamanya. Apakah kartu ini atas namamu? Bukan. Tapi aku kenal pemilik kartu ini. Dia bahkan tidak tahu asal-usul kartu ini. Bagaimana mungkin dia kenal super VIP ini? Kartu ini pasti dicuri. Kalian cepat hubungi pemilik kartu ini. Lapor polisi. Kasih tahu dia, kartunya dicuri orang miskin. Sedang dipakai. Cuma satu kartu aja. Kalian berlebihan. Sampai teriak-teriak gini. Nggak pernah lihat uang. Kenapa jadi gugup? Maaf, aku akan telepon. Hubungi pemilik kartu ini. Wen Chuxia, jangan-jangan kamu mencuri kartu di toko ini. Sekarang buktinya ada di kamu. Gimana kamu mau ngeles? Maaf ya, ini aku. Gak apa-apa kan? Tuan Tuo Pa, maaf, ini kesalahan kami. Atas gangguan yang terjadi, mohon dimaafkan. Xiao, kamu sudah tahu dia bukan Putri Tuoba kan? Keluarga kita sudah berteman lama. Aku tidak ingin kamu dibutakan olehnya. Xiao, Paner sekarang adalah putri keluarga Qin. Semua kesulitan yang dia alami sebelumnya sudah dia tahan. Bagaimana kamu masih bisa membantu penipu ini? Wen Chuxia, sekarang aku mengerti. Kamu memanfaatkan kecantikanmu untuk membuat Xiao terpikat. Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya? Kamu begitu menggemaskan. Ye Zihao, kamu benar-benar lancang ya. Kalau bicara soal menggemaskan, kamu selingkuh dengan adikku di belakangku. Siapa yang bisa menandingi kalian? Pasangan kecil yang menggemaskan ini. Wen Chuxia, kamu berani memikulku. Aku adalah calon menantu grup Chusheng. Dengan wajah bodoh yang seperti babi. Kamu bahkan tidak akan diizinkan masuk oleh Pak Qin. Kamu mencoba mendekatinya. Pak Qin sudah bilang, dia mengagumi bakat kakakku dan menunjuknya sebagai manajer umum grup Chusheng. Wen Chuxia, ini adalah pemberian langsung dari Pak Qin dari grup Chusheng. Sepertinya Qin Bensheng benar-benar terlibat dalam kasus penculikan dulu. Kalau kamu sekarang bersujud dan minta maaf, aku masih bisa memberimu kesempatan. Jadi, menurut peraturan, super VIP berhak meminta ruangan dikosongkan. Benar,
Baiklah, kalau begitu tolong kalian bantu aku mengusir orang-orang yang ribut ini. Keluarkan mereka dari sini. Aku tidak ingin melihat mereka berdiri di sini. Itu akan mempengaruhi mood belanjaku. Kamu berani. Kartu ini milik Tuobaye. Apa hakmu untuk mengusirku? Mulai sekarang, Kartu ini adalah miliknya. Satpam, bersihkan tempat ini. Lepaskan aku di kota utara. Belum ada yang berani memperlakukan aku seperti ini. Maaf ya. Hari ini kamu bertemu denganku. Bawa pergi. Lepaskan aku. Sepertinya usia kita sudah besar ya. Ini untukmu. Harap kamu suka. Baik, kalung yang cantik sekali. Hanya satu kalung. Apakah itu layak membuatmu senang? Tentu saja aku senang. Sejak kecil, aku hampir tidak pernah menerima hadiah. Jadi, lagi pula, ini kamu yang memberikannya padaku. Aku juga pertama kali memberi hadiah pada orang. Asalkan kamu suka. Semoga benar ini pertama kali. Tentu saja. Paman, terima kasih sudah memberiku hadiah. Aku sudah bilang. Tidak perlu memanggilku paman. Pulang yuk. Baik, Chusia. Katanya hari ini kamu akan menemani upacara pembukaan. Aduh, aku sampai lupa hal ini. Paman kecil, lain kali pasti. Oh, aku mengerti. Kamu bilang ada urusan. Apakah itu janji dengannya? Chusia, aku juga pamanmu. Kamu terlalu tidak adil. Bukankah kamu masih ada acara siang ini? Cepat pulanglah. Selamat tinggal paman kecil. Kalau begitu aku pergi dulu. Lain kali jangan batal janji lagi. Baik. Halo bos. Bagaimana? Sudah ketemu. Tuobi Aer Xiao dan Sen Xiao. Sepertinya karena Wen Chusia, terjadi perselisihan. Hasty dia Ada hubungkan dengan Tuan Tuobi. Karena tindakan mereka, sangat mesra. Wanita Wenchusia ini ternyata merayu dua tuan muda keluarga Tuoba. Pantas dia berani mengaku sebagai Yujin. Tolong lakukan satu hal untukku. Buat dia kehilangan nama baik. Benar-benar menjadi seorang yang lucu. Masih bisa. Putri. Putriku sayang. Kamu akhirnya kembali. Ayah, Sudahlah. Ini bisa menakutkan Xiao Xiao. Kamu harus memberinya proses adaptasi. Ayah merindukanmu selama lebih dari 20 tahun. Akhirnya bisa melihatmu. Emosi ini tiba-tiba tidak terkendali. Jangan tersinggung ya. bagaimana mungkin aku tersinggung? Tapi ayah, bukankah ayah selalu di luar negeri? Kenapa tiba-tiba kembali? Properti kita bermasalah. Pilar di basement Kiran Plaza. Muncul retakan. Diduga menggunakan pasir laut untuk membangun. Jadi aku pulang untuk melihat. Tidak mungkin. Prosedur pengawasan kita. Tidak mungkin ada masalah seperti ini. Siapa pemasok bahan bakunya? Sebuah grup bernama Chu Sheng. Grup Chu Sheng. Ya. Ini juga rekomendasi dari paman Kinmu. Dia yang merekomendasikan padaku. Kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Aku juga pernah memeriksanya sebelumnya. Tapi tidak menemukan. Ada tanda-tanda pelanggaran. Ayah, mungkinkah orang-orang mereka sudah menyusup ke dalam grup Tuoba? Hanya belum terungkap. Tidak mungkin. Saat kamu hilang dulu, ayah langsung jatuh sakit. Kalau bukan karena paman Kinmu yang menolong Kira. Grup Tuobi Kira. Sudah lama bangkrut. Dia tidak akan melakukan ini. Apa ayah pernah melihat ini? Bukan kamu, cincin paman Kinmu. Saat aku diculik dulu, aku pernah melihat cincin ini. Jadi, Apa? Maksudmu? ayah, mungkin masalahnya tidak seburuk yang kita pikirkan. Aku akan menyuruh orang menyelidiki ini. Kita sudah bekerja sama dengan grup Chu Sheng bertahun-tahun. Pembukuan mereka selalu tidak jelas. Aku sungkan. Jadi tidak memeriksanya. Seharusnya aku tahu. Ayah, ini bukan salahmu dan kita semua ada di sini. Jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Baiklah. Duduk. Kalau kamu menelepon
Uang ini bisa kamu ambil. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin. Kamu bisa pergi dengan selamat. Aku akan menelepon sekarang. Halo, Chusia. Aku sudah memesan bar malam ini. Hari ini ulang tahunku. Mari kita bersenang-senang. Baik, Aku sudah menelepon. Kerja bagus. Selanjutnya, serahkan pada kalian. maaf aku terlambat. Apa yang terjadi? Aku tidak punya masalah dengan kalian. Tidak ada pilihan. Mereka menawarkan terlalu banyak. Dia bilang kamu suka menggoda pria. Kami berencana malam ini akan melayanimu dengan baik. Apa yang kalian inginkan? Nanti kamu akan tahu. Ah. Jangan melawan. Kami malam ini akan melayanimu dengan baik. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Bukan cuma sepatu tua yang ditinggalkan suami. Kami bersedia main denganmu. Sudah menghormatimu. Kalian berani menyentuhku. Tidak takut mati. Dia bilang, cuma perlu mengirim foto mesum padanya. Dan kami dapat 200.000 per orang. 200.000 loh. Ayo, keluarkan ponsel untuk mengambil gambar. Adalah Wen Pan Er. Wen Pan Er benar. Aku suka pintar. Kalian lepaskan aku. Chusia. Kau baik-baik saja. Bagaimana Anda menemukan saya? Aku melihat kau keluar terlambat. Aku tidak khawatir. Aku salah. Kelompok sampah ini. Apa yang ingin kau lakukan? Tangan mana yang mereka miliki? Menyentuh Chusia. Memotong semuanya untukku. Tarik keluar. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Wen Pan Er lagi. Jangan khawatir, aku harus membiarkan mereka membayar harga. Wen Pan Er. Tindakan kecil yang dia lakukan sebelumnya, aku tidak bisa peduli. Tapi kali ini ini benar-benar berlebihan. Semakin dia ingin naik ke masyarakat tinggi, semakin aku ingin ambisinya menjadi jebakan. Baik. Chusia, aku menangani adegan itu. Kau pulang dulu. Ayah menjemputmu di bawah. Baik. Beberapa brengsek tidak melempar sampai mati. Ini sangat fatal. Anda lihat di sana. Itu bukan rumah Tuoba. Tuan rumah. Apakah Liang Yusen? Ayah. Wen Chusia sebenarnya dan Liang Yuzhen bersama. Untuk memanjat kelas orang kaya. Itu benar-benar dengan segala cara. Aku ditangkap lagi. Wen Chusia kali ini akan kuantarkanmu ke neraka. Ini diselenggarakan oleh keluarga Qin kami. Sayang, kamu hari ini sungguh cantik. Kalau bukan karena kamu, Kita tidak akan jaring. Tempat mewah seperti ini. dulu keluarga Tuoba menganiaya kita. Sangat kejam. Sekarang bukankah mereka memohon pada Panner untuk menandatangani pesanan miliaran ini? Kalau tahu itu bagus, bagaimana dengan Wen Chusia? Aku sengaja mengirim undangan pada si kampungan itu. Jangan-jangan dia tidak berani datang. Mana mungkin dia berani datang? Dia si imut kelas rendah. Bagaimana mungkin datang tempat sekelas ini? Perhiasan Harry Winston. Gaun haute couture Givenchy. Tas Louis Vuitton. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya bermerek. Seketika seperti berubah menjadi orang lain. Kenapa melihatku? Sangat terkejut ya. Jangan kira karena kamu berpakaian rapi-rapi, security akan membiarkanmu masuk. Hari ini adalah acara penandatanganan antara aku dan grup Tuoba. Orang sepertimu bahkan tidak punya hak untuk masuk. Hari ini yang datang adalah orang-orang penting di kota utara. Kap Pan Er lah bintang utamanya. Sedangkan kamu cuma bisa pamer di depan pintu saja. Haha. Oh, benarkah? Hei, kamu Tulia. Acara penandatanganan hari ini bukan sembarang orang bisa masuk begitu saja.
Kamu punya undangan. Kamu lihat baik-baik. Ini undangannya. Tidak ada undangan. Gak bisa masuk kamu punya. Aku tidak punya. Tidak ada undangan. Kamu pura-pura apa? Orang seperti kamu. Mana ada hak untuk hadir di acara penandatanganan seperti ini? Aku rasa kamu sengaja datang buat bikin ribut. Kalau gitu buka lebar-lebar matamu. Lihat baik-baik, apakah aku punya hak atau tidak. Wah. Benar-benar nekat. Aku mau masuk lihat. Nanti bagaimana satpam? Mengusirnya keluar. Berhenti. Undangannya mana? Hei kamu lancang. Ini adalah Nona Qin yang datang untuk menandatangani hari ini. Nona Qin. Berani juga kamu halangi. Kamu adalah nona besar. Betul. Aku memang Nona Qin. Kamu bagaimana sih? Wanita tadi, bahkan undangan saja tidak punya. Berani kamu biarkan dia masuk. Kamu bilang dia. Dia dengan status seperti itu. Mana perlu undangan? Kalau gitu aku tidak tunggu kalian lagi. Dah. Dia kenapa tidak perlu undangan? Di siang bolong. Kamu bikakin pintu belakang antara katakan apakah kamu ada hubungan dengannya? Tapi nona itu dia. Dia APA dia. Aku peduli siapa dia. Kamu sekarang juga tangkap dia. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu karena lalai dalam tugas. Apa yang ribut-ribut ini? Kamu adalah kepala satpam. Satpam kalian menyalahgunakan wewenang, melepas seorang wanita yang tidak jelas masuk. Kamu sekarang juga, usir dia keluar. Kamu berani tidak hormat pada yang di dalam. Usir mereka semua. Keluar dari sini. Berani-beraninya kalian. Lihat ini apa? Ini undangan. Benar, kami punya undangan. Berani kalian menghalangi. Kalian boleh masuk. Tapi dengarkan baik-baik. Setelah masuk hati-hati. Jangan sampai tidak sopan di depan orang penting. Nanti aku suruh kakekku memecat mereka yang tidak berguna ini. Ayo kita pergi. Si kampungan ini sembunyi di mana? Tidak tahu apa tipu muslihatnya. Sampai satpam bersikap seperti itu pada kita. Pasti dia tidak tahu malu mendekati para bos itu. Makanya satpam membiarkannya masuk. Wanita seperti ini. Menggoda untuk mendapatkan keuntungan. Sungguh memalukan. Wanita ini benar-benar menyebar jaring di mana-mana. Awalnya kukira dia hanya sepatu bekas yang tidak ada yang mau. Ternyata dia adalah siluman rubah yang cukup licik. Pan R. Hari ini adalah hari bahagia kita. Jangan sampai sakit hati. Kalau Wen Chuxia datang juga bagus. Kalau dia dan masalah dengan grup Tuoba diketahui orang Kerajaan Utara, kita akan duduk dengan nyaman. Benar mulai hari ini. Keluarga Qin kami akan menjadi objek iri semua orang. Para tamu terhormat, selamat datang di acara perjamuan pesanan miliaran rupiah antara grup Tuoba dan grup Chusheng. Sekarang mari kita persilakan perwakilan dari grup Chusheng, Wen Pan R untuk naik ke panggung. Dia adalah Wen Pan R. Inilah putri yang baru saja diakui oleh keluarga Qin. Sang putri, keluarga Qin sekarang sedang di puncak kejayaan. Dia benar-benar beruntung. Sekarang mari kita persilakan perwakilan dari grup Tuoba untuk naik ke panggung. Pesanan sepenting ini, siapa yang akan menandatanganinya? Bukankah itu 3 bersaudara Tuoba yang legendaris? Sungguh aneh, keluarga Tuoba selalu tepat waktu. Apakah kali ini mereka sengaja membuatnya malu? Mari kita sambut perwakilan dari grup Tuoba, Nyonya Wen Chuxia. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini, mengacaukan penandatanganan pesanan miliaran rupiah antara saya dan grup Tuoba? Kamu bisa menggantinya. Wen Chuxia, kamu si penipu. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa itu Wen Chuxia? Mengapa pembawa acara mempersilakannya naik? Keluarga Tuoba sedang mencari putri mereka yang hilang. Jangan-jangan dia? Dia bukan putri Tuoba. Saat keluarga Tuoba mengakuinya dulu, dia yang memaksa, membuat kehebohan di seluruh kota. Wen Chuxia, kamu hanyalah seorang yatim piatu yang tak punya siapa-siapa. Dulu kalau bukan karena bergantung pada keluarga Wen, sekarang nggak tahu ada di mana. Ngambil sampah. Yang nempel di rumah Wen itu kamu, bukan aku. Dulu kamu ngemis di jalanan. Kalau bukan karena keluarga Wen menampung kamu, sekarang kamu nggak bakal tahu di sudut mana ngambil sampah. Tapi kalian berdua kejam dan tak tahu balas budi, mengkhianati wasiat ayah, mengambil alih warisannya. Wen Chuxia, jangan kira kamu sudah dapat orang kaya, bisa ngomong seenaknya. Ini bukan tempat buat kamu. Pergi sana. Bahkan kakek kamu aja harus kasih muka sama aku. Kamu itu siapa? Memang wanita dari sarang miskin, yang baru keluar. Bener-bener ngaco. Siapa yang kasih kamu nyali? Bicara sama aku kayak gitu. Wen Chuxia,
Kamu berani mukul aku. Kamu menghina aku. Pantas aja dipukul. Wen Chuxia, kamu gila ya? Hari ini hari besar grup Chusheng. Kamu cari mati. Memang hari besar. Karena kerjasama dengan keluarga Qin akan dibatalkan. Dibatalkan atau enggak? Bukan kamu yang tentuin. Kalau kamu putri keluarga Tuoba, baru kamu yang tentuin. Iya. Karena acara penandatanganan hari ini, aku yang tentuin. Bikin-bikin aja ada batasnya. Urusan keluarga Tuoba. Belum giliran kamu. Ngomong sih gampang. Buktikan dengan tindakan. Tunjukkan pada kami. Kalau tidak bisa, hari ini kau harus merangkak seperti anjing. Keluar dari sini. Ambil segel Presiden Grup Tuoba dan bawa ke sini. Bohong. Terus bohong. Aku lihat kau. Bisa bohong sampai kapan? Hari ini, kami akan terus melawanmu. Lihat apa trikmu. Wen Chuxia, di mana segelmu? Jangan-jangan sedang bermain petak umpet denganmu. Wen Chuxia, jangan ganggu di sini. Seseorang, buang dia keluar. Kalau aku keluar hari ini, rapat penandatanganan tidak bisa dilaksanakan. Kau yakin? Aduh, Wen Chuxia, sudah saat-saat seperti ini. Masih saja bohong. Kau tidak akan bilang. Segelnya akan berjalan sendiri ke sini. Segel grup Tuoba datang. Wah, masih menyewa aktor. Di dalam ini adalah segel Grup Tuoba yang bisa memutuskan semua urusan. Aku keluarkan kontrak dan cap. Kerjasama akan dibatalkan. Semua lihatlah. Seorang imut, membawa figuran, datang ke pesta. Bahkan bilang, dia punya segel presiden. Lucu sekali. Aku tidak pernah dengar. Grup Tuoba punya orang seperti ini. Bernie McCam sama Keluarga Tuoba bisa mati dengan sangat mengenaskan. Benar atau tidak, kita lihat saja nanti. Semuanya, silakan lihat. Astaga, ini kan segel milik grup Tuoba. Hanya presiden direktur grup yang punya segel ini. Hanya satu ini, yang bisa memutuskan segala hal. Di dalam grup, dia bisa dapatkan segel ini. Berarti dia adalah putri keluarga Tuoba. Enggak heran dari tadi. Saya merasa dia punya aura yang luar biasa. Sangat berwibawa. Sudah jelaskan. Sekarang percaya belum seseorang bawa kontrak triliunan itu ke sini? Di dalamnya ada bisnis yang mau dibicarakan dengan grup Chusheng. Robek. Saya umumkan. Kerjasama dibatalkan. Apa? Mulai hari ini, grup Chusheng berganti nama menjadi grup Chuxia dan semua anggota dewan direksi akan diganti. Selesai. Beijing akan berubah. Grup keuangan kedua di Beijing sekarang sudah tidak ada. Tidak mungkin. Kalau grup Chusheng bangkrut, berarti saya tidak punya sandaran lagi. Diam. Anak kecil. Siapa yang berani mengganggu cucu saya? Kakek, Empat Keluarga Besar, Beijing berkumpul. Sungguh langka. Wen Chuxia. Aku dan Liang Yusen sudah berteman lama. Tapi aku belum pernah mendengar. Dia mengakui kamu sebagai anaknya. Grup Tuoba adalah tulang punggung kota utara. Kamu cuma orang tak dikenal. Mana mungkin jadi pemegang kekuasaan grup? Kamu cuma anak yatim. Mana mungkin punya cap tertinggi ini. Jadi, cap ini pasti palsu. Benar-benar palsu. Cap ini palsu. Dia cuma tukang bohong. Jangan tertipu olehnya. Palsu? Siapa yang benar di sini? 4 keluarga besar kota utara. Semua mendukung keluarga Qin. Ben Panner juga. Dia baru saja diakui kembali ke keluarga Qin. Mana mungkin dia berbohong? Aku berani bertaruh. Wen Chuxia pasti sedang menipu kita. Sangat menjengkelkan. Hampir tertipu olehnya. Aku pikir dia seseorang yang penting. Wen Chuxia, kalau kamu sekarang berlutut, merangkak mengelilingi ruangan ini 3 kali, lalu teriak aku salah, aku akan berbaik hati. Melepaskanmu. Cepat berlutut. Berlutut. Berlutut, berlutut. Sepertinya hanya orang mati yang perlu orang lain berlutut. Kamu berani mengutuk cucuku.
Siapa yang bisa membuatnya berlutut sekarang? Kartu hitam tanpa batas ini akan jadi milikmu. Kalian berani. Lepaskan aku. Wen Chuxia, aku suka melihatmu. Yang tinggi hati, dijejak di bawah kakiku. Terus tekan dia. Lepaskan. Semuanya berhenti. Ya, ini 3 pangeran dari keluarga Tuoba. Mereka menyakitimu tidak. Hari ini adalah pesta penandatanganan grup Tuoba. Berani-beraninya kalian ribut di sini. Ketua Tuoba, wanita ini masuk ke pesta tanpa izin dan memalsukan segel. Ketua Tuoba, ini sudah kedua kalinya. Wanita ini melakukan hal yang begitu hina. Harap ketiga pangeran menangani ini dengan adil. Tentu saja. Tamparan ini adalah untuk memberikan keadilan pada Chuxia. Tuoba Ye, kamu gila. Untuk seorang wanita yang bisa dimiliki siapa saja, kamu ingin menantang batas kami dari 4 keluarga besar utara. Qin Tua, kamu tadi malam makan bawang putih dan tidak gosok gigi ya. Busuk sekali mulutmu. Anak kecil yang tidak tahu tinggi rendahnya langit. Keluarga Tuoba jatuh ke tangan kalian. Itu juga karena ulas sendiri. Satu persatu. Sampai hilang akal. Apa maksudnya ini? Apakah mereka bertiga suka pada Wen Chuxia? Wen Chuxia adalah seorang yang bermain dengan semua orang di keluarga Tuoba. Si manis. Wen Chuxia tidak hanya menggoda 3 pangeran Tuoba, tapi juga Tuoba Lu yang berusia 50 Kamu tahun. ngomong apa sih? Menjadi si manis, masih ingin membangun Tori. Semua orang memberi saya tampilan yang bagus. Wen Chuxia. Bukti besi. Ada yang bisa berdalih? Tidak hanya Mireu 2 anak muda dan 3 anak bahkan Liang Yuzhen yang berusia 50 tahun. Jangan biarkan pergi. Ini terlalu memalukan. Penyembah emas ini benar-benar tidak memiliki rasa malu. Benar-benar harus ditarik ke kandang babi. Wen Pan Er, metode seperti ini. Saya khawatir hanya orang seperti Anda akan menggunakannya. Orang seperti apa yang harus diperlakukan? Apa artinya? Benar, imut kecil. Kotoran di mulut ini. Berbicara berbeda. Orang di foto ini, ayah saya. Hahaha. Anda mengatakan bahwa ketua tua grup itu ayahmu. Benar-benar konyol. Kau hanya seorang pengasuh. Aku difoto. Foto selingkuh. Berani mengatakan bahwa Anda adalah emas. Anda bisa membenarkan diri sendiri. Mungkin ini benar-benar ayahnya. Bagaimanapun ayah emas ini juga ayah. Hahaha. Lihat kalian. Dia dan ayahnya. Aduh, seberapa dekat. Hei. Berhentilah percaya. Wen Chuxia, saya melihat bagaimana Anda akan berakhir. Tuan tidak baik. Nona di perangkat penandatanganan. Dibully. Apa? Siapa yang berani mengganggu putri saya? Kamu dan Nona besar. Ketika berpelukan di pinggir jalan. Die photo diam-diam. Ada yang membawa foto-foto itu. Menuduh Nona besar sebagai Seller and Dan. Para tuan muda. Bajingan-bajingan ini. Siapa mereka? Berani lancang seperti itu. Segera siapkan mobil. Wen Pan Er, Ye Zihao. Kalian jaga mulut kalian. Kalau sampai orang tua saya tahu. Tidak akan membiarkan kalian. Kamu pikir mereka akan membantumu? Jangan bermimpi. Kamu pikir dirimu adalah Nona besar grup Tuoba. Saya akan menunggu di sini hari ini. Lihat ayahmu datang. Memukul saya. Atau memukulmu. Mereka pasti akan membantuku. Serangga busuk yang merangkak keluar dari selokan. Benar-benar berhayal. Kalau berani, sekarang juga panggil Liang Yuzhen ke sini. Berhadapan langsung. Ayah saya sedang sakit. Saya tidak akan memanggilnya. Demi kalian. kalau tidak bisa memanggilnya. Hari ini kamu harus merangkak. Keluar dari pintu ini. Sepertinya memang tidak bisa memanggilnya. Hanya seorang selir saja. Kalau sampai Tuoba UR tahu, pasti akan mencabik-cabikmu. Sekarang kamu merangkak keluar. Masih ada waktu. Imajinasi kalian sungguh luar biasa. Pergi. Wanita jahat pergi. Nyonya. Ayah. Akhirnya Anda datang. Kami sudah menemukannya untuk Anda. Orang jahat yang merusak keluarga ini. Ada hal seperti ini juga. Ya. Anda tidak tahu betapa sombongnya dia tadi. Dia itu orangnya. Bajingan. Lagi-lagi kamu. Nyonya. Apa yang kamu lakukan? Hadasar tidak tahu terima kasih. Orang dari keluarga Tuoba. Kamu berani mengganggunya. Apa yang tidak berani? Hari ini semua orang menyaksikan. Di dalam keluarga Tuoba begitu kacau. Moral sudah hancur. Bagaimana kalian masih berhak duduk di kursi perusahaan terbesar di utara? Hari ini saya Qin Bensheng akan memulai. Di sini saya akan meluncurkan pemblokiran total terhadap grup Tuoba. Keluarga Qian juga setuju. Teman baik selama bertahun-tahun. Akhirnya menunjukkan ekor rubahmu. Empat keluarga besar bersatu. Bangkit lagi bagaimana?
Hanya sekelompok semut saja. Air bisa mengangkat perahu, juga bisa menenggelamkannya. Keluarga Tuoba jatuh ke titik ini. Semua ini pantas kalian dapatkan. Yaitu Wen Chuxia. Sekarang para donaturmu sudah jatuh semua. Tidak ada yang bisa melindungimu lagi. Ah ya. Saya tidak perlu diajari oleh seseorang yang lucu. Wen Chuxia kamu ini. Luku, Bernie memikul saya. Sungguh tidak tahu aturan. Diamlah kalian bodoh. Wen Chuxia adalah putri kesayangan saya Tuoba UR. Rumah Tuopi A, satu-satunya putri bangsawan. Siapa yang melawan Xiao Xiao harus membayar harganya. Wen Chuxia ternyata adalah putri Tuoba yang hilang. Selama 10 tahun. 3 pangeran keluarga Tuoba, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, muncul bersama secara terbuka. Ternyata untuk keponakan mereka, tidak mungkin bagaimana dia bisa. Oh, aku mengerti. Ini adalah skema kalian. Qin Bensheng jangan berpikir. Menjilat keluarga Tuoba, bisa menutupi kejahatanmu. Hukum tidak akan membiarkanmu lolos. Balasanmu akan datang. Omong kosong. Aku Qin Bensheng. Tidak takut tuduhan palsu. Balasan apa yang bisa kudapat? Kalau bukan karena kamu mengakui wanita bodoh ini, aku tidak akan tahu. Berapa lama aku dibodohi? Apa? Properti grup Tuoba seharusnya ditangani oleh grup Chu. Tapi kalian menggunakan bahan berkualitas rendah dan mentransfer aset melalui grup Feng Qiao. Meraup uang haram, bermain-main dengan hal sebesar ini. Kalian tidak peduli nyawa orang, tidak memikirkan keselamatan rakyat. Omong kosong. Bicara sembarangan. Awas aku laporkan kamu karena fitnah. Tidak mengaku ya? Baiklah. Bawa buktinya ke sini. Di dalam ini adalah bukti transfer asetmu dan tes material. Jelas-jelas. Aku sudah menghubungi polisi. Bicaralah dengan polisi. Aku punya banyak uang. Mengapa korupsi? Kamu ini fitnah. Chuxia. Dulu aku temani ayahmu di pusat perbelanjaan. Berjuang keras. Saat itu kamu belum lahir. Ayahku karena ingin membalas budimu, jadi selalu menutup mata terhadap kasus korupsimu. Tapi kamu malah acuh tak acuh, semakin korup. Budimu. Haha. Ya Liang Yushen. Aku berutang budi padamu. Kalau bukan karena aku, grup Tuoba sudah bangkrut. Diam, apakah aku yang berutang budi padamu? Atau kamu yang membenciku? Dulu aku diculik. Terombang-ambing di luar, sedangkan dalangnya adalah kamu Qin Bensheng. Memang takdir, semuanya sudah diatur. Kalau bukan karena kamu mengagumi bakat Ye Zihao, memberikannya cincin Gyo, aku takkan bisa menemukanmu. Rekaman video saat itu, yaitu saat Xiao Xiao diculik. Langsung bisa dilihat. Kamulah yang memisahkan keluarga kami, menyebabkan putriku menanggung banyak penderitaan. Hei, usir mereka dari kota utara. Jangan sentuh aku. Hari ini 4 keluarga besar. Semua hadir di sini. 4 keluarga besar bersatu. Tak takut pada Tuoba UR. Diam, kamu sendiri yang bermasalah dengan keluarga Tuoba. Masih berbohong. Berusaha menyeret 3 keluarga besar kami. Niatmu sangat jahat. Keluarganya Qin yang mencari dan kami 3 keluarga lainnya. Tidak ada hubungannya. Saya pamit. Hahaha, benar. Apa masalahnya kalau itu saya? Saya tidak menyesal. Saya hanya ingin melihatmu. Kelompok Tuoba hancur berantakan. Kenapa? Kami investasi sama. Yang kaya malah kamu. Saya sudah banyak bantu. Tapi kamu bahkan setengah saham pun tidak mau bagi sama saya. Bawa dia. Kalian tidak boleh menangkapnya. Kemewahan saya belum cukup dinikmati. Serakahnya kamu. Kalian memang satu keluarga. Semua gara-gara si bodoh ini. Matilah kamu. Saya akan mati bersama kamu. Cepat pergi, saya tidak melanggar hukum. Kenapa tangkap saya? Saya jadi maafkan kalian. Putri kesayangan. Semua salah ayah. Ayah salah mengenali orang. Jadi menyusahkanmu. Ayah. Sekarang pelakunya sudah tertangkap. Balas dendam sudah terbayar. Parasit di kelompok Tuoba juga sudah tertangkap. Ini memang kabar gembira. Benar, ayo. Kita pulang. Selamat datang pulang, Putri. Akhirnya kembali. Hidup saya mungkin baru saja dimulai. Tuoba Xiao Xiao adalah nama asli saya. Xiao Xiao. Paman. Ada satu hal yang belum saya beritahu. Apa? Sebenarnya, aku bukan paman kandungmu. Hah,